Teman-teman, lagi bersama saya Surya Usman Algayuni. Bersama kita kali ini sudah bergabung Rizkani Ahmad, Ketua Koperasi Wanita Gayo atau Kokoa Gayo. Bagaimana beliau mendirikan koperasi ini, memberdayakan perempuan daerahnya sehingga bisa go internasional. Langsung saja kita ngobrol dengan Rizkani Ahmad. Assalamualaikum, Bu Rizkani Ahmad. Oh, waalaikumsalam, Bang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, ini luar biasa sampai go internasional punya aset miliaran dan memberdayakan perempuan di daerah ibu. Bisa diceritakan ke teman-teman bagaimana sejarahnya sehingga koperasi ini bisa berdiri? Eh, Dulu kita bergabung di koperasi yang anggotanya kebanyakan laki-laki. Nah, saat itu saya sering jadi panitia ada rapat anggota tahunan, hadir dan menyaksikan acaranya rapat-rapat ini. Nah, di koperasi itu ada delegasi. Mereka itu mewakili 50 petani, satu orang delegasi. Nah, mereka hadir nih di rapat-rapat. Dari eh, beberapa sekitar 53 delegasi, hanya ada 2, 3, 4 perempuan yang mewakili petani yang ada di desa. Nah, di saat pengambil keputusan itu suara perempuannya eh, mungkin ini ada rasa hormat yang tinggi terhadap laki-laki yang ada di ruangan itu seperti ada mertua, abang ipar. Nah, perempuan itu lebih memilih diam, tidak mengungkapkan perasaannya. Nah, dari sini kita yang hadir, kebetulan kita jadi anggota koperasi dan juga pendiri di Koperasi Permata Gayo. Kenapa kita tidak punya ada ruang sendiri nih khusus untuk petani perempuan yang bisa mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan apa sih kebutuhannya. Karena di pertanian kopi itu perempuan 70% terlibat, mulai dari pembukaan lahan walaupun hanya memasak nasi untuk suaminya, itu kalau menanam ikut, perawatan, pemetikan itu 95% perempuan. Tapi di saat ada rapat-rapat, di saat pengambil keputusan, itu kepentingan perempuan eh, tidak mendapat persetujuan begitu. Jadi dengan adanya ini kita mengambil nasib, yuk kita buat ruang sendiri nih buat petani perempuan biar mereka bisa menerima manfaat sebagai petani karena eh, di mutu apa produksi kopi ini tanpa perempuan tidak ada ekspor kopi. Dan tanpa perempuan nggak terhidang kopi di meja Tidak ya, ada Bu. kopi di meja. Tanpa ada kopi tidak ada cerita. Iya, iya, iya. Jadi, sebelum Kokoa Gayo, Bu Rizkani bergabung di Koperasi Permata Gayo. Ya, Sejak kapan itu? 2006. 2006. Mm-mm. Atas dasar tadi kegiatan koperasi, RAT, suara perempuan kurang terdengar, dan kurangnya perwakilan perempuan. Mm-mm. Jadi kepentingan persoalan-persoalan perempuan ini kurang tersuarakan, Terkurang, ya. walaupun sudah dilibatkan. Jadi Bu Rizkani, Kokoa Gayo ini berdirinya kapan? Jadi di 2014 kita gabung nih ada beberapa teman, yuk kita buat ruang sendiri yuk untuk petani perempuan. Nah, di 2014 itu seingat saya di Februari ada 21 orang berkumpul membentuk koperasi ini dan berdirilah Koperasi Kopi Wanita Gayo. Selama setahun kita mencoba mengaplikasi sertifikat organik dan Petrit dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan di tahun 2015 kita mulai ekspor yaitu ke negara Amerika, Australia dan Eropa. Ya, ini luar biasa. Dalam setahun dapat sertifikasi tadi, dan tahun kedua, setelah koperasi ini berdiri langsung mengekspor. Langsung ekspor sekitar 15 kontainer saat itu per 15 tahun. kontainer, Per berapa tahun. ton? Eh, Satu tonnya 19 ton 200 dikalikan 15 kontainer. Wah, luar biasa ya. Mm-mm. Sekitar Ya, 425.000 kilogram baik. Per tahun per 15 ton. tahun. Ya, Sejak 2015 2015. sampai sekarang. Iya, Atau ada peningkatan?
Kebetulan 2015 sampai 2018 itu kita hanya bisa memproduksi sebagai produsen. Saat itu kita masih memakai eksportir lain. Nah, di 2018 kita mulai mengurus dokumen ekspor dan kita langsung mengirimnya atas nama Koperasi Kopi Wanita Gayo. Iya, ini kan memberdayakan perempuan, Ya, benar. petani kopi, dalam hal ini perempuan, ibu-ibu Perempuan. Iya, yang ada di rumah yang tidak terlepas juga dari aktivitas perkopian ini. iya benar. Ya, berapa banyak anggotanya? Saat pendirian itu sekitar 500 petani perempuan. 500 petani perempuan Petani dan perempuan. tadi diinisiasi oleh 21 orang. Baik. Kegiatannya apa saja? Eh, jadi koperasi eh, punya sertifikat Petrit. Jadi setiap 1 kilogram yang kita kirim ke Amerika itu dinikmati oleh konsumen. eh, Konsumen yang peduli terhadap petani, mereka menyisihkan sebagian uangnya untuk peningkatan kualitas petani perempuan itu sekitar tergantung dolar itu sekitar 7.000 per kilo. Itu dikembalikan ke koperasi dan dikelola oleh koperasi. Nah, keuangan ini premium ini ada programnya yang harus kita taati dari Petri dan kita diaudit oleh lembaga Petri itu setiap tahun sekali. Jadi setiap uang Petri itu diatur sedemikian rupa. Jika ada penyelewengan, maka berakhirlah Koperasi Kopi Wanita Gayo begitu. Jika ada korupsi misalnya. Di eh, sebagian dari uang Petrit ini dipakai untuk 25% itu dipakai untuk peningkatan produksi dan lingkungan termasuk pendidikan untuk petani perempuan. Bagaimana meningkatkan kualitas kopi, bagaimana pembasmian hama, eh, juga peningkatan produksi, bagaimana meningkatkan kualitas dan rasa kopi yang baik yang bisa kita jual ke internasional. Awalnya 500 petani kopi Gayo. Iya. Ini 2014 ya. Ya, benar. 2014. Dalam perkembangannya sampai 2024 ini, Mm. anggotanya bagaimana Bu perkembangannya? Eh, jadi di standar itu semakin tua usia koperasi berarti apa standarnya semakin tinggi. Banyak kendala yang tidak bisa kita penuhi atau petani itu tidak bisa mengikuti standar. Kadang-kadang kita sudah tetapkan tidak boleh herbisida di belakang koperasi. Mereka herbisida. Nah, di saat kita kunjungan ditemukan mereka harus kita keluarkan dari koperasi. Nah, semakin meningkatnya standar ini istilahnya kalau kita sekolah, kita masih ada di SD, eh, yang kita pelajaran itu sudah S1 gitu. Jadi banyak yang tereliminasi. Nah, sekarang itu anggotanya tinggal 336 anggota petani. Ya, karena dengan naik kelas tadi ya, Ya, benar. naik kelas, kemudian standarnya makin tinggi, syarat-syaratnya juga makin berat, Ya, dari 500 tadi berkurang karena banyak teman-teman kita, anggota, yang iya, tidak bisa memenuhi ini. ya, mengikuti standar yang mereka tetapkan. Yang mereka tetapkan, Pertri tadi, Petri dan organik. Petri dan organik. Jadi Ya, ini fokusnya bagaimana kopi yang diproduksi Cocoa Gayo ini organik ya. iya, organik. Sama sekali tidak ada herbisida. Ya, ya. Karena itu Bang, kalau Ya, kopi mau kita kirim itu biasanya ada sampel yang harus kita kirim ke lab yang ada di Jerman itu dicek itu mengandung glifosat atau tidak. Nah, terkadang memang petani tidak salah, terkadang lahannya ada di kemiringan, ada petani yang tidak organik di atas mereka menyemprot. Nah, airnya akan mengalir ke petani kita, mereka juga kena gitu. Ada yang promosi herbisida mereka semprot tuh pinggir jalan kena juga petani kita. Jadi banyak banyak penyebabnya ya. sebab yang menjadikan kopi gayo itu tidak organik. Ya, baik. Tadi disebutkan juga ke Jerman. Kalau itu sampel Bang, mereka itu Sampel di ya. heeh, Untuk diteliti. pengujian labnya. Iya, karena di Indonesia kita nggak punya lab yang bisa mendeteksi glifosat. Belum punya. Belum Bang, belum. Yang di chamber itu Itu
alatnya tidak ada yang bisa mendeteksi glifosat. Kalau di Jerman ada alat yang bisa mendeteksi glifosat. Untuk pengujiannya saja ke Jerman. Mm-mm. Iya, biayanya Butuh besar. butuh berapa lama ini mulai dari pengiriman Eh, kemudian sampai hasilnya dan biayanya berapa? Kalau kita kirim itu seminggu, biaya Seminggu? pengiriman sekitar 700.000, itu setengah kilo. Biaya untuk mengeceknya 3,5 juta. Lumayan juga ya. Harapan kita ke pemerintah juga kita sudah pernah berbicara, tolong buatkan lab yang ada alat bisa mendeteksi glifosat. Jadi tidak ada risiko yang kita terima di saat kopi kita diterima di negara tujuan dan itu diklaim tidak organik. Itu risikonya sangat besar. 1 jam saja di dermaga itu bayar sampai 2 juta 1 jam. Berbicara Indonesia, ini kan pusat kopi ini kan di kita. Ya, Apalagi ini sudah mendunia, ya sudah mhm. semestinya berbicara Indonesia memang di kita ini ada labnya. Tapi sampai sekarang belum ada. Belum ada, Belum ada. belum ada. Lab yang lain pun belum ada. Atau secara keseluruhan berbicara lab belum ada. Mungkin kalau untuk tanah eh, itu ada Bang, tapi itu tadi untuk glifosat tidak ada. Oke, yang untuk tanah di Jember tadi. Ada, ya. Untuk yang lain ada Bang, mereka bisa deteksi di kandungan kopi itu ada apa, mereka bisa. Tapi khusus glifosatnya mereka tidak ada alat untuk mendeteksi glifosat tersebut. Ya, justru di Jerman, Ada. di Jerman ada. Indonesia yang kita nomor 3 ya. Nomor Diluruskan ya. 3, iya, Penghasil kopi ya, terbanyak, terbaik. Mm-mm. terbanyak di dunia Iya, setelah Brazil, Vietnam ya. Kita nomor 3 ya. nomor 3 Kalau terluas di Asia kita ya, Gayo ya. kita Gayo, ya. Ya, dan berbicara pemberdayaan perempuan tadi, di Aceh di mana saja ini di Gayo, koperasi ini? Eh, Kalau koperasi kopi kebetulan kalau di Aceh itu hanya ada di Benar Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues, Bang. Nah, kebetulan koperasi kopi yang apa isi gendernya itu ada hanya Cocoa Gayo. Dan setahu saya seluruh Asia Pasifik hanya koperasi kopi wanita Gayo yang ada khusus gendernya gitu. Ya, wah ini luar biasa. Jadi, se-Asia Pasifik, Asia Kokoa Pasifik. Gayo ini koperasi Mhm. pertama perempuan. Pertama perempuan. Terus kemarin ada teman-teman juga mendirikan dengan keterbatasan eh, segala-galanya lah mereka akhirnya down juga. Eh, Hanya Koko Gayo yang bertahan. 10 tahun. Ya, Sudah 10 tahun. alhamdulillah. Udah ulang Tidak, tahun 10 tahun. tidak terasa ya. Iya bang. Ya, dan berbicara keanggotaan tadi, ini Hmm. khusus Bener Meriah atau di Aceh Tengah Eh, gaya luas juga karena menyangkut kopi gayo Kita hanya di Bener Meriah, Bang. di Itu Bener pun Meriah hanya saja. 3 kecamatan, Kecamatan Bener Kelipah, Bandar, dan Siau Utama. Kecamatan lain, Enggak, kenapa? enggak. Eh, kita belum. Karena begini, Bang, kita lebih fokus ke anggota yang sedikit dengan pemasaran yang ada. Ke depan kita ini mencoba meningkatkan, kebetulan ini kita sudah ada komunikasi dengan 2 pembeli. Jika mereka butuh kopi banyak, kita baru mencari anggota baru. Karena jika penjualan sedikit, anggota banyak, itu jadi beban koperasi juga, Bang. Karena di saat audit itu bayarnya mahal gitu. Jadi kalau organik itu sampai 350.000, di Petriknya 170, di kita daftar kembali setiap tahunnya gitu. Ya, jadi sedikit menekankan ke betul-betul pemberdayaan perempuannya, petani kopi, dan Iya, benar. menekankan ke kualitas kopinya. Kualitas kopi. Apalagi tadi kan kopi organik dan Ya, syaratnya cukup banyak, ya. standarnya sangat tinggi dan makin naik kelas. Makin Jadi naik kalau kelas. misalnya kualitasnya tidak dijaga, rekam jejak yang baik tidak dijaga, ini bisa wassalam ya. Ya, eh tamatlah riwayat Tamatlah, koperasi perempuan. tamatlah. Jadi tidak hanya di Bener Meriah tamatnya, tapi se-Asia Pasifik ini tamat. Iya, Jadi nggak benar. ada lagi role Iya. model buat koperasi di Asia Pasifik yang perempuan. Kita tidak menjaga kualitas. Seandainya kopi kita tidak sesuai dengan keinginan importir, kita berikan mereka kualitas yang tidak baik.
nama kita itu dalam 5 menit tersebar seluruh dunia, ini koperasi tidak bisa dipakai. Nah, berhentilah berbisnis kopi kalau begitu. Ya, makanya tadi dijaga betul kualitas, Ya, kepercayaan benar. sudah ada juga dijaga betul, Ya, karena benar. sekali kepercayaan ini terhianati, Mhm. ya bisa bisa ya nggak lanjut lagi. Ya, lebih baik kita banting setir, cari profesi lain aja. Iya, iya. Ini luar Mm, biasa, satu-satunya di Asia Pasifik. Dalam perjalanan 10 tahun, Koperasi Cocoa Gayo ini dengan kiprah Bu Reskani yang luar biasa dengan teman-teman yang mendirikan dan menggerakkan koperasi ini, memberdayakan perempuan di Bener ya. Adakah penghargaan yang Ibu terima dari pemerintah atau di luar pemerintah sejauh ini? eh, ada Bang, tahun 2023 kebetulan kita terpilih sebagai koperasi terbaik nomor 2 se-Aceh. Terus kemarin kita juga 2024 di bulan September itu kita dapat penghargaan dari Wakil Presiden di pemberdayaan perempuan. Ya, dari pemerintah daerahnya sendiri, Dari pemerintah itu di seluruh Aceh Bang, nomor 2 koperasi terbaik seluruh Aceh. pemerintah provinsi. Kalau Eh, pemerintah kabupatennya? Kabupaten hmm, nggak ada Bang, Belum ya, belum. belum mungkin. Iya, ya, belum. Ya, belum. Kiprahnya luar biasa, memberdayakan perempuan walaupun tadi secara angka 300-an. Tapi Ya. secara kualitas, secara hasil, apalagi sudah mengangkat nama daerah dan Gayo secara seluruhan, apakah ada perhatian, kemudian fasilitasi-fasilitasi, bantuan-bantuan dari pemerintah? Kebetulan Bang, Koperasi Kopi Wanita Gayo itu sudah terdaftar di pusat Bang, bukan lagi di provinsi. Nah, segala dokumen itu kita sudah terkonek ke pusat. Jadi dari 2014 Koperasi seluruh Indonesia, kemarin ada program pemerintah inkubator peningkatan kapasitas koperasi dan digital koperasi itu ada 8 koperasi seluruh Indonesia. Kokoa Gayo itu terpilih Bang menjadi peserta seluruh Sumatera. Kemarin ada di Medan satu, terus di Aceh kita satu. Itu ada pelatihan dari pemerintah dan itu sangat bagus. Kita diajarkan menjadi coach, bagaimana membantu teman-teman untuk meningkatkan bisnisnya gitu. Terus kalau dari apa permodalan itu dari eh, Kemenko Bang, dari lembaga LPDB-nya kita ada diberi dana bergulir, eh, bagi hasilnya di 3%. Kita udah dapat pinjaman dana di tahap kedua. Ya, dari pihak perbankan adakah? Atau Eh, BUMN swasta yang kalau ikut membantu? kalau perbankan itu lebih ke pinjaman pribadi Bang, tapi kalau di koperasi LPDB. LPDB Terus ya? ya ada lembaga keuangan dari Amerika itu namanya Root Capital. Oh, apa dokumennya sangat gampang. Kita punya kontrak selembar, kita berikan ke dia, mereka cairkan dana sekitar 80%. Itu sangat membantu koperasi untuk bisnisnya gitu. Ya, luar biasa. Berbicara keanggotaan tadi, 300-an. Secara aset, berapa sekarang? Bodos kan? Kalau koperasi asetnya sedikit Bang, karena mereka kita lebih tidak ada membeli aset, kita Hmm, lebih uangnya dipakai untuk pengembangan bagaimana petani perempuan itu menjadi petani yang berkualitas. Kita tidak hanya memperhatikan pendidikan, pelatihan, kita juga memperhatikan kesehatannya Bang. Kayak kita kerjasama dengan BPJS, kita panggil petugasnya untuk pemeriksaan kanker serviks. hmm, Terus pemeriksaan mata yang sebelum terwujud cita-cita saya mau membawa psikolog nih untuk petani-petani perempuan karena tidak terlepas semuanya di keluarga ada masalah, kita juga bantu meringankan beban permasalahan di keluarganya. Tidak hanya bagaimana produksi kopi, bagaimana meningkatkan produksi, tapi kesehatan dan kehidupan pribadinya juga kita perhatikan. Mereka juga kita latih untuk meningkatkan perekonomian dengan eh,
belajar menjahit nih Bang. Oke. Gratis, kita panggil gurunya, dan mereka datang, itu kita beri ongkos juga untuk pulang. Iya, di samping itu apa lagi? Menjahit, apakah bikin kue kah? Jadi, eh, Di buat kuis itu Bang, bagaimana runutan kopi tidak hanya diekspor, bagaimana kita membuat kue dari kopi gitu. Terus bagaimana eh, apa saja sih kita buat dari kopi seperti parfum juga ini bakal kita lakukan Bang ya, ini untuk kegiatan ke depannya ya. depannya. Jadi Ya, tidak sebatas mengolah kopi, kemudian mengekspor, tapi bagaimana produk turunan kopi tadi iya, mm-mm. yang berbau kopi dengan Bau kopi. memberdayakan teman-teman tadi. Jadi Ya, tadi untuk sampel ke Jerman, untuk mm-mm. pemasaran kopi kopi sendiri itu ke negara mana saja? Eh, saat ini fokus ke Amerika Bang. Amerika ya? Ya, ke Korea hanya sedikit sekitar 6 ton per tahun. Ini kita akan jajaki. Kemarin kita sudah pernah ke Australia bermasalah dengan importirnya. Ini kita akan jajaki kembali yang ke Australia. Ke Australia, ke Ya Bang. Eropa ada masukan? Eropa hanya konvensional Bang. Kalau organik eh, kita nggak bisa jamin kandungan yang ada di kopi. Takut reject itu risikonya sangat berat. Jadi kita menghindari itu kecuali kita udah berikan ke importir bahwa kami jika terjadi sesuatu itu mereka setuju baru kita kirim. Ya, memang Eropa ini, termasuk Inggris ini, agak Ya, ketat, Bu Rizkani, ya, masuk dan di sini tuh standarnya tinggi semua. ya, Barangnya betul-betul berkualitas. Jadi kalau hmm, misalnya aturannya nggak pas, ada yang nggak benar, itu langsung diproses. ya, Saya sudah jalan hampir setahun di Inggris. Jadi hmm, untuk makanan pun begitu. Bahkan yang kita yang Muslim tegas banget yang hmm, urusan halal haramnya. ya, Jadi kalau ditemukan itu langsung barang-barang yang sudah expired pun langsung hmm, ditarik. Luar biasa di sini. oke. Oke, yang konvensional ke negara mana saja? Ke Amerika ada, ke Eropa juga ada. Tapi ada standar minimalnya glifosadnya kalau yang konvensional. Kalau standar yang ditetapkan Eropa itu 0,000 glifosaat, Bang. Jadi dengan 15 ton per tahun, koperasi ini beromset berapa ini sampai Hmm, luar biasa dapat penghargaan, sampai tadi iya, bisa go internasional, kalau saat ini, Bang, omsetnya sekitar 35 miliar per tahun. 35 miliar per tahun. Tahun, ya. Ya, nilai ekspor tadi ya, karena kan Nilai ekspor per tahun. oke. Dan tadi ada Pertede juga kembali ke anggota dengan Ya, standar yang sudah ditentukan. ya benar, Bang. Tantangan mengelola koperasi ini apa nih, Bu? Kendala di lapangan. Hmm, kalau saat ini, Bang, banyaknya perusahaan apa multi internasional yang masuk ke kita. Jadi koperasi-koperasi ini mulai terjepit hanya beberapa koperasi saja yang bisa mematuhi standar dan bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang sangat signifikan. Terkadang-kadang kita sudah tanda tangan kontrak, itu misalnya harganya 100.000, tiba-tiba di lapangan itu kita harus beli kopi lebih mahal dari harga kontrak. Nah, itu jantungnya eh, ekspor itu harus kuat, termasuk saya perempuan. Itu harus betul-betul kuat, mengalami kerugian. Tantangan sangat banyak. Yang kedua itu eh, generasi penerus, Bang. Banyak orang tua yang tidak ingin anaknya jadi petani. Kenapa? Mereka ingin anaknya jadi PNS. Dan ini yang ditakutkan oleh para peminum kopi dunia. Bagaimana seandainya ini penerus tidak mau lagi menanam kopi dan itu satu tantangan yang sangat ditakutkan oleh importir. Yang kedua, yang ketiga, mungkin eh, kejujuran para pengurus koperasi itu juga jadi tantangan ke depannya. Kadang-kadang memang kalau sudah ada banyak premium ya ada penyelewengan lah. Jadi banyak koperasi yang umurnya tidak panjang. Sebenarnya banyak tantangan yang harus kita hadapi termasuk permodalan juga pada saat ini. 10 tahun perjalanan koperasi ini tentu kan ada jatuh bangunnya ya. Iya, Bang.
Jadi orang mungkin di luar sana beranggapan, wah ini luar biasa nih, si Asia Pasifik pertama dapat penghargaan dengan omset sekian miliar. Tapi yang sering abai proses Mhm. jatuhnya tadi. Ya, Iya. adakah situasi jatuh dan situasi tersulit yang Bu Rizkani hadapi dan kemudian bagaimana bisa bangun lagi? Pernah Bang, itu di tahun 2019. Saat itu terjadi kemarau, seharusnya September itu sudah datang hujan, tapi baru November. Nah, kerusakan kopi itu hampir 60%. Sementara kita sudah tanda tangan kontrak. Nah, karena banyaknya kopi yang rusak, sehingga kopi yang tersedia sangat sedikit, harga melambung tinggi. Saat itu, kerugian kita ada 6 kontainer, 1 kontainer itu kerugiannya bisa beli Innova baru, Bang. Iya, Nah, kalau posisi kita pengurus tidak siap, eh, tumbanglah bisnis kopi di Koperasi Kopi Wanita Gayo, Bang. Tapi kita prinsipnya begini, Bang. Kita sudah membangun bisnis ini susah payah mendapatkan kepercayaan dari importir karena mendapatkan importir ini tidak gampang, mendapat kepercayaannya tidak ada jatuh cinta pada pandangan pertama di kopi. Mereka akan selidiki dulu siapa sih ini Koperasi Kokoa Gayo. Mereka bisa dipercaya nggak? Sampai 2 tahun mereka menyelidiki kita, bisa dipercaya nggak ini? Baru mereka membuat kontrak untuk membeli kopi dari Kokoa Gayo. Nah, eh, ini tantangan yang sangat berat. Terus sebagai pengurus, saya juga ibu dari 3 putri, punya suami. Saya harus bisa membagi waktu. Terkadang ya namanya perempuan, pagi lain, zuhur lain, asar lain. Nah, itu kadang-kadang sering ada perasaan berkecamuk, kadang-kadang sering nyerah juga di saat keterpurukan. Nah, ini tantangan yang sangat besar yang harus saya hadapi. bagaimana menyikapi tantangan tadi? eh Tidak terlepas dari dukungan suami. Kebetulan kami seprofesi, saya eksportirnya, suami yang mengurus dokumen-dokumen seperti organik, sertifikasi organik dan petri. Jadi kami sering bersama, saya udahlah nyerah saja, tapi sering disupport oleh suami dan keluarga. Juga teman-teman pengurus seperti Bu Rukayah, sekretaris, terus Bu Dewi, kebetulan Bang pendidikan saya SMA, Bu Rukah SMP, tapi kami punya impian go internasional. Dan Ya, ini tidak terlepas rasa sayang dari Allah untuk kami mengangkat harkat dan derajat kami di eh, bisnis kopi ini. wah ini keren, luar biasa. Jadi walaupun tamat SMA, ya dengan kata lain tidak berpendidikan tinggi, tapi bisa seperti ini berkontribusi buat masyarakat dan mengangkat harkat dan martabat perempuan, ini luar biasa. Ditambah tadi dengan dukungan suami, yang syukurnya suami juga sefrekuensi ya. Ya, sebenarnya Bang. Iya, ini kalau misalnya nggak sefrekuensi repot ini. Pas Eh, pas down, terus diajak cerita juga nggak nyambung. Nah kan ya, susah. mungkin itu kendala perempuan-perempuan di kopi bisa maju ke depan. Satu itu Bang, banyak orang nggak mau berbisnis dengan perempuan. Mereka mendapat kepercayaan susah gitu. Ah, mana ada toki ada perempuan. Nah, mereka itu agak susah. Terus bagaimana kita menjaga diri juga berkomunikasi dengan laki-laki. Tantangannya sangat berat, Bang. Tapi dengan tekad yang kuat, dukungan keluarga, kita kebetulan Bu Rukayah juga suaminya pebisnis kopi, jadi kita sering bersama-sama lah gitu, eh, tidak tetap didukung dan dijaga oleh keluarga. Iya, ada anggapan seperti itu tadi di Ada, kalangan masyarakat. Terus hmm, apalagi nih hal-hal yang kurang berkenan ya karena kan secara umum di Indonesia ini kan patriarki. ya benar. Apalagi, Bernego Bang, bersaat bernego aha, kopi. Nah, ya gitu dikelilingi laki-laki. Karena pebisnis itu banyakkan laki-laki. Kita harus pandai menempatkan diri kita, bagaimana bersikap, bagaimana jaga diri. Kadang-kadang sempat terjadi, kadang-kadang ya biasalah. Mungkin sambil bergurang mendapatkan pelecehan juga, tapi kita tetap harus tegas bahwa kita di sini bisnis, bukan yang lain-lain gitu. ya pelecehan maksudnya lisan ini ya. Lisan gitu Bang ya. Ya, jadi dengan merendahkan atau bercanda yang kurang pas, lebih Ya, pelecehan seperti itu ya.
Iya, iya. Kebetulan Bang, saya punya anak laki-laki, jadi setiap ada tamu laki-laki, dia selalu mendekat ke samping saya. Jadi ada yang jaga lah gitu. Ya, ini untuk menjaga dan tadi syukurnya suami Mm-mm. mengerti Ya, ya ngerti Bang. profesi dan pekerjaan ini dan sangat mensupport ya. Dan saat Ya, down seperti tadi suami menguatkan, udah maju terus bisa. Selain penghargaan tadi, untuk bisa di titik ini tentu banyak pengembangan-pengembangan yang dilakukan. Apa saja yang Bu Rizkani ikuti? Apakah ada pelatihan, kemudian di luar koperasi, apalagi di kegiatan Ibu? kebetulan Bang, di Indonesia itu ada organisasi NAP namanya di bawah lembaga Petrit. Itu Hmm? kita sering dilatih meningkatkan kapasitas pengurus, meningkatkan apa bagaimana sistem pertanian. Kita sering dapat pelatihan dari organisasi ini. Nah, dari root capitalnya sendiri dari lembaga keuangan, mereka tidak mau hanya memberi modal tanpa melihat kondisi koperasi. Mereka banyak membantu seperti pelatihan, laporan keuangan. Mereka juga membantu di banyak bidang. Seperti kemarin kita mendapat dana hibah untuk membuat kanopi. Bagaimana kualitas kopi itu terjaga dengan baik gitu. Terus mereka juga banyak membantu, ada karyawan yang mereka gaji setahun di koperasi gitu. Terus banyak yang mereka bantu. Jadi lembaga keuangan tidak hanya memberi uang, tapi juga membina nih koperasi ini bagaimana manajemennya jadi bagus gitu. Ya, jadi pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, ada juga ya seminar, Sering Bang, sering. Mm-mm. workshop-workshop. Ya, Nah, di dalam, kalau di luar negeri, kalau di luar negeri kita lebih pameran Bang. pameran Jadi ya. iya pameran. Kebetulan di Eropa itu di bulan Juni, di Amerika April, di Australia itu bulan 3, Korea bulan 11 Bang. Nah, yang sering kita kunjungi ini itu Australia dan Amerika. Nah, Ya, itu setiap tahun, kebetulan kita udah pernah berkunjung ke Amerika itu sampai 4 kali. Nah, kenapa kita di pameran? Di kopi itu banyak hal yang harus kita rundingkan dengan para importir. Bagaimana panen tahun ini, berapa yang bisa kita jual ke mereka. Jadi di saat pertemuan itu, banyak pertemuan-pertemuan kita hadiri, berjumpa dengan para importir. Jadi kita ke Amerika itu sudah punya jadwal, jam sekian kita jumpa dengan importir ini gitu, bukan hanya menghadiri pamerannya saja. Nah, di saat luang kita baru ke pameran gitu. Di saat pertemuan itu banyak kita bahas seperti bagaimana panen tahun ini, terus mereka tahun itu mau beli kopi kita berapa, terus bagaimana kondisi petani saat ini, apa saja kendala. Mereka itu di situ kita bicarakan. Jadi di saat pertemuan itu mereka sudah punya target berapa kontainer yang dia beli dari Cocoa Gayo per tahunnya gitu. ya. Tadi ada organisasi di bawah Pertrade. Iya, nah, Ya, nah, Bu ya. Rizkani masuk pengurus. Nah, Ya, kalau kita sudah terdaftar jadi Petrit, kita jadi anggotanya, Bang. jadi anggota, bukan jadi Iya, pengurusnya. tidak. Kemarin Ya, sempat terpilih di gendernya, terus karena ada permasalahan standar dan apa sertifikat, eh, kita tidak jadi, terpilihlah teman gitu. ya. Dan di luar itu, apakah ada organisasi yang Ibu emban? Kebetulan Koko Gayo masuk ke organisasi KP Pemenino. KP Pemenino ini kumpulan koperasi perempuan seluruh dunia, Bang. Itu pusatnya di Peru. Jadi di seluruh Asia Pasifik hanya Koko Gayo anggotanya. Selain sisanya di Peru, ada Rwanda, ada 6 negara anggotanya tuh, Bang. Luar biasa. Di samping tadi se-Asia Pasifik pertama, dan ini masuk di Peru juga. Ya. Di luar itu, adakah organisasi lain yang diikuti terkait koperasi atau di luar koperasi? Kita ada menghutankan kembali kebun, itu kerjasama dengan Pur Project. Kita sudah membagikan bibit, eh, 45.000 bibit, Bang. Itu ada alpukat, durian, tergantung requestnya petani. Mereka butuh apa. Ada juga kayu hutan seperti mahoni, mindi.
Itu sudah kita bagikan ke petani dan itu punya titik koordinat di mana saja kita tanam pohon itu. Ya, khusus anggota Kokoa Gayo Khusus anggota Kokoagayo. di kebun-kebunnya yang 300-an Iya, anggota tadi ya. iya Bang. Ya, untuk petani perempuan di Hmm. Bener Meriah atau Gayo secara umum, adakah forumnya? Eh, yang saya tahu per project itu pernah membantu di Baburayan, dua koperasi. Ya, oke, Hmm, baik. Ibu tadi pendidikannya SMA. benar Bang. SMA-nya di mana? Di Medan Bang, SMA UISU. SMA Eh, UISU. Ya, SMP saya di Pondok Baru, TK, MIN, SMP saya di Pondok Baru, Ya, Penyambatan Bandar. ya SMP berapa? Swasta tuh Bang. Swasta Dulu ya? ada SMP, SMP 1 sama swasta. Saya pilih swastanya Iya, iya. SD juga di di Bener Meriah Pondok ya? Baru. Iya, benar-benar ya. Iya. Pas sekolah itu Bu Rizkani gimana? Apakah memang sudah suka hal-hal mengenai ekonomi? Kebetulan saya dilahirkan oleh seorang petani, ibu pebisnis. Jadi bapak saya dulu Bang bangun tidur langsung ke masjid, sholat subuh, pulang sarapan pagi, masih gelap gulita dia udah berangkat ke kebun, zuhur dia pulang, sholat, istirahat. Nah, sore dia berangkat ke kebun lagi. Ibu saya punya toko dulu, Bang, jual pakaian dan pecah belah gitu. Jadi memang saya dibesarkan di bisnis. Kebetulan saya punya abang dua, nomor 4 dan 5 itu besarnya hampir sama. Itu sore mereka menggiling kopi, Bang. Jadi eh, bapak saya petani, Tuki kopi juga. Ya, jadi Saya dibesarkan di lingkungan bisnis, Bang. Jadi terbiasa dengan bisnis. Jadi dari kecil kebetulan rumah saya termasuk di tengah kota lah gitu dulu di kota kecil. Nah, kami pelihara bebek nih, Bang, dengan kakak saya Dokter Siti Hajar. Jadi bergantian tuh pagi bersihkan kandang bebek dulu. Saya seminggu, dia seminggu, telur bebeknya dikumpulin, itu kami jual untuk jajan. Terus setelah SMP, Bang, kebetulan di rumah kami itu pinggir jalan, di sampingnya juga jalan. Nah, ruang tengah itu saya dengan kakak saya manfaatin itu jadi toke sayur, Bang, grosir. Jadi hmm, pulang sekolah masak dulu karena ibu saya dagang, jadi nggak sempet masak. Jadi masak dulu, makan, ganti baju, sholat, terus kita dagang sayur gitu, Bang. Jadi di keluarga tuh saya sendiri tidak ada gengsi untuk bisnis karena zaman dulu tuh kalau kita bisnis itu dianggap agak rendah lah gitu. ya, Jadi eh, kami itu udah terbiasa di bisnis gitu. Itu yang jadi bibit mungkin tertempah sampai saat ini gitu. ya. Pas SMA tadi ke Medan. SMA dan Bang kebetulan eh, bapak saya sangat keras urusan pendidikan. Semua setelah SMA anak-anak dikirim ke Medan untuk lanjut kuliah. Itu 6 orang Bang sekali kuliah. Kebetulan saya sekeluarga ada 8 saudara, laki-laki 4, perempuan 4. Saya nomor 7 Bang, perempuan. Ya, Ya, semua di bisnis kopi sekarang. Abang yang nomor 2 sudah jadi eksportir. Kebetulan sekarang jadi calon wakil bupati dengan Pak Tagor di Benar. Mohon doa dan dukungannya. ya, ya. Pak Armia ya. Ya, benar Bang. Ya, Pak Armia, Abang. Jadi ini 8 bersaudara. Bukan Bu bersaudara. Rizkani nomor 7. Ya, benar. Jadi ke Medan dalam persiapan kuliah berarti. Eh, kebetulan saya kemarin itu tes perawat, tapi karena tingginya tidak nyampe, jadi saya ambil SMA. Jadi SMA-nya Ah, sekedar sekolah lah gitu. iya, iya. Terus kebetulan orang naik kelas 3 orang tua meninggal, tidak ada yang mengurusi orang tua. Saya tamat SMA balik ke pondok ngurusin orang tua saya yang menduda hampir 4 tahun. Terus abang-abang saya juga, saya jadi masih muda sudah jadi ibu gitu Bang. Hmm, ya, luar biasa. Anak soleha, anak Amin. baik, mengabdi ke orang tua. Ya. Dan tadi itu justru pas SMA pengen lanjut ke perawat. Justru Mm-mm. bukan ke dunia bisnis.
Enggak, Bang. Makanya tadi disekolahkan orang tua ke Medan dalam rangka persiapan itu. Ya, Jadi pas SMA dulu Bu Rizkani jurusan IPA, IPS, IPS, Bang. IPS. Ya, Iya. IPS tapi pengen perawat. Ini Hmm. bagaimana ini? Jadi dulu perawatnya itu start SMA, Bang, karena nggak lulus. Oke, Ya, oh siap. ambil SMA gitu. Iya, jadi setelah tamat SMP, Ya. ingin masuk perawat sekolahnya, Mm-mm. Mm-mm. ya. Tapi nggak lulus. Nggak lulus karena Tapi nggak, Bang, saya kecil orangnya. pendek berapa? 148 Bang, tingginya. 148. Tapi walaupun rendah, tapi Mm-mm. punya cita-cita besar, punya karya besar. Nah, itu yang luar biasa. Dan Mm. bisa mengangkat uh, petani, memberdayakan perempuan. Jadi Kartini masa kini ya, di tengah dominasi bapak-bapak tadi, laki-laki, dengan anggapan yang uh, ada juga merendahkan, Ya, pelecehan lisan dalam tanda kutip tadi ya, juga ini ya. luar biasa. Ibu berjualan, Hmm. berdagang ya, Ya, bapak petani. Jadi petani. dari kecil 8 bersaudara sudah dilibatkan, dikenalkan, jadinya ada contoh di rumah orang tua, ada lingkungan berusaha di rumah, dan ini yang membentuk ibu sehingga terus konsisten di usaha dagang ini, di koperasi. Jadi apa nilai-nilai yang ditanamkan orang tua dulu, kemudian pola asuh mereka bagaimana, sehingga ibu Rizkani bisa sampai di titik ini. Ya, eh, kebetulan kami dididik sangat keras, Bang. Orang tua kami eh, kalau zaman dulu suka memukul gitu. Kebetulan saya dari 8 keluarga yang belum pernah dipukul oleh bapak saya gitu. Terus, Bu Rizkani, ya benar, yang lain itu sudah pernah. sudah pernah Jadi kena kami, hukuman karena salah. iya, karena Iya. tidak disiplin, karena dulu orang tua saya sangat keras disiplin, itu jam 5 sore semua harus di rumah, makan harus berkumpul bersama, terus menanamkan kejujuran. Kamu harus jujur. Nah, di saat kami dilepas ke sekolah tuh Bang, tidak pernah ditemani orang tua, mendaftar sendiri, pergi sendiri, tidak ada diantar, berangkat sendiri. Di saat mereka melepaskan kami untuk pergi merantau, itu berangkatnya pun sendiri Bang, tanpa ditemani. Mereka percaya bahwa kami bisa menjaga diri, menjaga nama orang tua, menjaga harga diri keluarga gitu Bang. Ya, yang ditanamkan disiplin. Disiplin, Jadi tadi keras pengertiannya disiplin ya. disiplin. Kalau misalnya salah, nggak ada toleransi Ya, sampai dipisikin, walaupun ya fisiknya masih ada rasa sayang. ya ada rasa sayang Hmm. toleransi lah. Ya Ya, itu pun karena salah. ya, Dan benar. ya, yang kedua tadi kejujuran. Kejujuran. Ya, terus mandiri ya. Mandiri, Bang. Mandiri, nggak bergantung ke Pertanyaan. orang, berani. Karena kalau misalnya sejak kecil nggak ditumbuhkan keberanian, tentu saat keluar, merantau, ya nggak punya nyali, udah Ya, takut duluan. ya. Ya, terus apa lagi? Mungkin itu yang dari orang tua, bapak. Kalau dari ibu, kebetulan ibu saya itu asli orang Jawa. Dulu kakek kami pengantin baru langsung dari Jawa pindah ke Aceh. Itu dulu bang nggak sebelum ada kopi, mereka jadi mandor teh. Jadi bapak saya orang Nosar, ibu saya Jawa asli. Nah lahirlah kami. Jadi keluarga dari pihak ibu itu kecil di sini bang. Karena orang Jawa, dia sangat lembut. Walaupun anak-anaknya banyak, mereka tidak pernah sekalipun menyubit kami, apalagi membentak. Dari mereka, ibu, kami belajar eh, empati, rasa sayang yang sangat tinggi terhadap lingkungan gitu, Bang. Orang tua udah nggak ada lagi dua-dua. Eh, SMA, naik kelas 3 SMA, bapak, ibu duluan, setelah Hmm. 4 tahun baru bapak. Hmm. Jadi Ya, saya menikah dengan Bang Junghur, saya sudah tidak punya orang tua, yang jadi wali nikah saya itu Bang Armia. iya. Jadi dari ibu bagaimana kelemah lembutan, Ya. kasih sayang, kedekatan. Ya, memang ini biasa ya Bu ya. Jadi ya, satu tegas,
kemudian satu dari sisi leadershipnya sehingga ini bisa jalan. Ya. Nah, ibu sebaliknya. Ibu tadi orang tuanya dari Jawa. Wah, Jawa mana? Ibu Jawa Tengah, Bang, Purwodadi. Purwodadi, Jawa Ya. Tengah. Mm-mm. Mm-mm. Ada nggak Bu Rizkani momen yang nggak bisa ibu lupakan terkait penanaman nilai-nilai tadi, pengajaran orang tua yang Kalau paling berkesan, yang ya, sampai saat ini nggak bisa Bu Rizkani lupakan dan itu membekas nilai-nilai yang ditanamkan tadi sampai sekarang ini ibu terapkan. eh, kalau dari Ibu, se sebesar apapun kesalahan saya, dia menegur dengan lembut, memberi elusan, eh, memberi kesan rasa sayang sangat besar. Nah, kalau dari Bapak, kami ditanamkan bagaimana disiplin, jujur, berani, dan bisa menjaga diri dan nama baik keluarga. Ya, baik. Dan ini balik ke koperasi. Untuk plan ke depannya, apa nih Bu Rizkani? Memperjuangkan koperasi ini sangat berat, Bang, dengan segala banyak tantangan. Kita sebagai pengurus, termasuk juga anggota Koperasi Kopi Wanita Gayo, kita tidak mau berhenti di sini. Kami mau koperasi ini tetap berlanjut di bisnis kopi, walaupun dalam kondisi jatuh dan bangun, dalam jepitan perusahaan multi internasional, kita harus tetap berdiri, tetap memperjuangkan eh, harkat dan martabat perempuan, petani perempuan. Eh, Mereka harus tetap diperhatikan apa saja sih yang mereka butuhkan. eh, saya berharap bisnis ini tetap berkelanjutan, tetap ada regenerasi yang terus melanjutkan, karena di peraturan pemerintah pengurus itu tidak boleh menjabat sampai 2 periode. Kebetulan saat ini saya sudah menyiapkan regenerasi dari para anak-anak pengurus. Kebetulan saya punya anak Agnia Padiasipa, anak nomor 1, itu sudah saya siapkan untuk menggantikan saya untuk periode selanjutnya gitu. Ya, ada aturan seperti itu ya. Ada Maksimal aturan dua berubah periode periode, dan tapi ya, itu kalau memang tidak ada yang tidak bisa mengemban amanah ini, ya mungkin itu kondisi lain lah gitu, Bang. ya justru peraturan tadi bagus supaya ada kaderisasi regenerasinya sehingga koperasi terus ada dan berlanjut, Ya, bermanfaat dan bisa memberdayakan anggotanya dan masyarakat sekitar. ya, benar, Bang. Baik, Bu Rizkani, luar biasa ceritanya, sangat menginspirasi sekali. Sebelum kita closing, ada pesan buat teman-teman yang menonton podcast kita ini. Hmm. Bangga jadi petani. Petani itu bukan pilihan terakhir. eh, dari kopi kita bisa menghidupi keluarga, membesarkan, dan melanjutkan hidup kita. Terima kasih banyak atas waktunya dan sudah berkenan berbagi ilmu, pengalaman yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi penonton kita, terutama teman-teman yang bergerak di koperasi, terlebih perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Sehat walafiat, mudah-mudahan koperasinya lancar dan semuanya dimudahkan dan Kokoa Gayu, Bu Rizkani bareng teman-teman makin disukseskan ke depannya, insya Allah. Amin. Terima kasih Amin. Bu Rizkani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang.